Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Kiai Mahrus Ali dan pernikahan Kiai Mahrus Ali dengan putri Kiai Abdul Karim, pengasuh pondok pesantren Lerboyo. Kiai Mahrus Ali lahir di dusun Gedongan, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, dari pasangan Kiai Ali bin Abdul Aziz dan Nyai Hasinah binti Kiai Said pada tahun 1906 Masehi. Beliau adalah anak bungsu dari 9 bersaudara. Masa kecil beliau, yakni Kiai Mahrus Ali, dikenal dengan nama Rusdi dan lebih banyak tinggal di tanah kelahiran. Sifat kepemimpinan beliau sudah nampak saat beliau masih kecil. Sehari-hari beliau menuntut ilmu di surau pesantren milik keluarga beliau. Diasuh oleh ayah sendiri yakni Kiai Ali dan sang kakak kandung Kiai Afifi. Beliau gemar menuntut ilmu, terutama ilmu hadis dan ilmu nahwu sorof. Di usia remajanya, Kiai Mahrus Ali telah hafal 1000 bait Nazm Alfiyah Ibnu Malik. Bahkan beliau pernah melakukan debat nahwu sorof dengan seorang habib dari Yaman. Suatu ketika kakaknya mengadakan lomba hafalan dan pemahaman kitab Alfiyah Ibnu Malik, namun Kiai Mahrus Ali kalah dan merasa malu dengan keluarganya, hingga akhirnya Kiai Mahrus Ali pergi meninggalkan rumah tanpa meminta izin kepada keluarganya, dan tentu saja membuat sedih sang ibundanya, Nyai Hasinah. Maka sepanjang hari ibunya bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar anaknya yang meninggalkan rumah dan keluarganya dijadikan ulama yang sangat alim. Saat berusia 18 tahun, Kiai Mahrus Ali melanjutkan pencarian ilmu ke pesantren Panggung Tegal, Jawa Tengah, asuhan Kiai Mukhlas, kakak iparnya sendiri. Disinilah kegemaran beliau belajar ilmu nahwu. Kiai Mahrus Ali semakin teruji dan mumpuni. Selain itu, Kiai Mahrus Ali juga belajar silat pada Kiai Balia, ulama Jawara pencak silat asal Tegal, Gubung, Cirebon. Pada saat mondok di Tegal inilah Kiai Mahrus Ali menunaikan ibadah haji pada tahun 1927 M. Di tahun 1929 Kiai Mahrus Ali melanjutkan ke pesantren Kasingan, Rembang, Jawa Tengah, asuhan Kiai Khalil. Saat Kiai Mahrus Ali hendak menimba ilmu di sana, begitu memasuki gerbang pondok disambut oleh para santri yang telah berbaris bercampur heran. Kiai Mahrus Ali tetap melangkah. Di tahun 1902 Masehi, Kiai Mahrus Ali melanjutkan ke pesantren Kasingan, Rembang, Jawa Tengah, asuhan Kiai Khalil. Saat Kiai Mahrus Ali hendak menimba ilmu di sana, begitu memasuki gerbang pondok disambutlah oleh para santri yang berbaris bercampur heran. Kiai Mahrus Ali tetap melangkah memasuki pondok. Belakangan diketahui bahwa telah tersiar kabar bahwa di pondok Kasingan akan kedatangan seorang ahli hadis bernama Mahrus Ali. Sambutan yang luar biasa dari para santri tidak membuat dirinya besar kepala, tidak sombong. Beliau tetap tawadhu, tetap rendah diri. Di samping menimba ilmu kepada sang kiai, beliau juga mengajar para santri. Maka tak heran bila Kiai Mahrus Ali diangkat menjadi lurah pondok. Hampir 5 tahun menimba ilmu di pondok Kasingan, kemudian Kiai Mahrus Ali meminta izin kepada gurunya untuk pulang ke rumahnya. Ketika sampai di rumahnya di Gedongan, Kiai Mahrus Ali lagi-lagi mendapat sambutan dari para santri dan keluarganya dengan penuh penghormatan. Para santri dibuatnya kagum dan kecerdasan Kiai Mahrus Ali dalam memahami kitab Alfiyah Ibnu Malik. Rupanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan futuh, pembukaan hati dan ilmu berkat doa munajat riyadhah sang ibunya, yakni Nyai Hasinah, kepada dirinya. Tak puas dengan bekal ilmu yang dimiliki, Kiai Mahrus Ali meminta izin kepada ibunya untuk menimba ilmu di pesantren Lerboyo, asuhan Kiai Abdul Karim.
Karena sudah punya bekal ilmu yang mumpuni, Kiai Marus Ali berniat tabarukan ngalah barokah di pesantren Lerboyo. Namun beliau malah diangkat menjadi pengurus pondok dan ikut membantu mengajar di pondok pesantren Lerboyo. Bermula pada tahun 1936, Kiai Marus Ali belajar di Lerboyo di bawah asuhan Kiai Abdul Karim. Melihat kecerdasan yang dimiliki Kiai Marus Ali, membuat gurunya terkagum-kagum dan jatuh hati pada Kiai Marus Ali. Selama nyantri di Lerboyo, beliau dikenal sebagai santri yang tak pernah letih mengaji. Jika waktu libur tiba, maka akan beliau gunakan untuk tabarukan mengaji di pesantren lain seperti Pondok Pesantren Tebuireng Jombang asuhan Kiai Hasyim Asy'ari, Pondok Pesantren Woto Congol Muntilan Magelang asuhan Kiai Dahlar, dan juga pondok pesantren di daerah lainnya seperti Pesantren Langitan Tuban, Pesantren Sarang dan Lasem Rembang. Kiai Marus Ali mondok di Lerboyo tidak lama, hanya sekitar 3 tahun. Namun karena alimnya beliau, kemudian Kiai Abdul Karim menjodohkan dengan salah seorang putrinya yang bernama Zainab. Tahun 1938 Masehi, pada tahun 1944 Masehi, Kiai Abdul Karim mengutus Kiai Marus Ali untuk membangun kediaman di sebuah timur komplek pondok pesantren Lerboyo. Sepeninggalan Kiai Abdul Karim, Kiai Marus Ali bersama Kiai Marzuki Dahlan meneruskan tampuk kepemimpinan pondok pesantren Lerboyo. Di bawah kepemimpinan mereka berdua, kemajuan pondok pesantren sangat pesat dicapai oleh pondok pesantren Lerboyo. Santri berduyun-duyun untuk menimba ilmu dan mengharapkan barokah dari Kiai Marzuki Dahlan dan Kiai Marus Ali. Bahkan di tangan Kiai Marus Ali pada tahun 1966 lahir sebuah perguruan tinggi yang bernama AIAIT. Lerboyo sendiri diambil dari nama sebuah desa yang terletak di Kecamatan Mojoroto, Kediri, Jawa Timur. Di desa inilah telah berdiri hunian atau pondokan para santri yang dikenal dengan sebutan Pondok Pesantren Lerboyo. Ponpes Lerboyo sendiri berdasarkan catatan berdiri pada tahun 1910 Masehi. Dalam perjalanan sejarah, Ponpes Lerboyo juga turut membantu pergerakan melawan penjajah kolonial Belanda. Itulah kisah Kiai Marus Ali. Semoga kisah ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.